Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Melalui puji-pujian, hati kami diangkat untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami siap belajar firman-Mu. Tuhan, berkatilah telinga kami, hati kami, pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari boleh kami mengerti dan boleh kami terapkan dalam hidup kami masing-masing. Dan Tuhan, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat bagi kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah tema, yaitu masa sengsara besar. Tema ini sangat relevan di zaman akhir ini, ketika kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ditambah dengan perang Rusia yang telah menyerang Ukraina dan menghancurkan kota-kota di sana. Sudah lebih 1 bulan belum selesai. Apakah ini merupakan tanda-tanda dari kedatangan Kristus yang sudah sangat dekat itu? Sebenarnya berbicara soal masa sengsara, sesungguhnya sudah dialami oleh murid-murid Kristus. Pada abad pertama, ketika Tuhan Yesus telah menggenapkan keselamatan di muka bumi ini, dan dia naik ke sorga, masa itu boleh dikatakan masa penantian. Kedatangan Yesus kedua kali nanti sebagai hakim dari seluruh umat manusia. Nah, pada masa-masa itu boleh disebut dengan masa zaman akhir, di mana gereja Tuhan yang mulai dibentuk pada hari Pentakosta, 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Orang-orang Kristen yang menerima Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan, mengalami penganiayaan, mengalami sengsara. Hal ini jelas sekali telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 10 ayat 16-33. Di sana Tuhan Yesus katakan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan mengalami penganiayaan, akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Tapi apa yang disebut dengan masa sengsara besar, Great Tribulation, dengan kejadian-kejadian yang lebih hebat, yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat, yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu akan terjadi pada waktu sebelum Kristus datang kedua kali sebagai hakim seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, apa kata firman Tuhan mengenai masa sengsara besar itu? Hari ini kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan, khususnya di dalam perjanjian baru. Mari pertama kita membaca Matius 24 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, saudara, Matius 24 ini adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, tentang hari kiamat yang akan terjadi. Sebelum dia datang kedua kali nanti pada hari kiamat, akan terjadi siksaan yang dahsyat, Yesus katakan di sini. Siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Jadi ini yang disebut dengan masa sengsara besar. Great Tribulation, yang hanya akan terjadi 1 kali di muka bumi ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayat 22 mengatakan waktunya akan dipersingkat, tapi gak dibilang berapa lama di situ. Namun demi orang-orang Kristen, demi orang-orang percaya, Tuhan akan mempersingkat waktu itu. Jadi kita gak boleh meramal, tidak boleh sok tahu, tidak boleh lebih tahu dari Tuhan, tidak boleh menebak-nebak secara spekulatif. Hal ini sejajar dengan apa yang dinubuatkan oleh Daniel. Kalau saudara membaca perjanjian lama, khususnya Daniel pasal 9 ayat 27, di situ diceritakan tentang akhir zaman. Sebutkan 1 kali 7 masa, atau 1 sabat.
Nah, satu sabat itu berapa lama tidak dijelaskan. Yang pasti di situ adalah nubuat tentang waktu kedatangan Yesus pertama kali sebagai juru selamat dunia, dan nanti kedatangannya kedua kali sebagai hakim segala umat manusia. Disitulah, periode itulah disebut dengan 1x7 masa. Tapi tidak dijelaskan berapa lama. Kita tidak setuju dengan sebagian orang menafsirkan itu adalah 7 tahun masa sengsara besar sebelum Yesus datang kedua kali. Atau 7 kali 365 hari. Saudara, kitab Daniel adalah kitab apokaliptik. Kitab nubuatan yang tersembunyi. Kita tidak boleh menafsirkan secara hurufiah. Tetapi 7 masa di situ adalah makna simbolik. Masa yang sempurna menurut ukuran Tuhan. Kita tidak tahu seperti apa kata Tuhan Yesus tadi. Yang pasti, masa sengsara besar sebelum Yesus datang kedua kali itu nanti akan diperpendek. Kalau tidak diperpendek, tidak ada satu orang pun yang akan selamat. Semua akan binasa, habis. Jadi bisa saja beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun. Saya yakin, saudara, kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, di mana negara-negara besar itu bersatu dan kemudian menggunakan senjata nuklir, senjata kimia, pastilah akan terjadi kobaran api yang sangat dahsyat yang memusnahkan bumi kita. Dan bisa saja ada jumlah korban manusia yang miliaran banyaknya. Oh, mungkin kurang dari 1 tahun dunia kita akan kiamat, gak usah 7 tahun. Masa sengsara besar, kiamat terjadi dan Kristus akan datang kedua kali. Gak ada yang tahu pasti. Jadi kita tidak boleh menafsirkan secara spekulatif dan hurufiah. Yang kedua, Wahyu pasal 6 ayat 12-17. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, saudara, ayat 17 di sini menjelaskan soal hari besar murka. Istilah hari besar murka menunjuk kepada masa sengsara besar yang kelak akan terjadi sebelum Kristus datang kedua kali duduk di atas tahta penghakiman, yaitu tahta putih yang mulia. Nah, saudara, nanti silakan baca seluruh pasal 6 dari kitab Wahyu, dan juga bacalah pasal 8 ayat 1-5, dan Zakaria 6 ayat 1-8 itu ada hubungannya. Nah, pada bagian kedua ini tentang masa sengsara besar, khususnya di Wahyu pasal 6, konteksnya adalah menceritakan soal meterai-meterai yang akan dibuka. Ada 7 meterai yang akan dibuka. Meterai pertama dibuka, di situ akan muncul kuda putih dan penunggangnya. Itu adalah simbol kekuatan dan kemenangan militerisme dari barat atau yang menuju ke barat. Mungkin saudara bertanya, apakah itu Rusia menyerang Ukraina itu adalah tandanya kuda putih dan penunggangnya? Oh, mungkin awal, saudara, sebab Matius 24 menyebutkan itu adalah awal kesengsaraan besar. Ibarat seorang ibu yang mau melahirkan anak, ini baru sakit yang pada awalnya saja, pembukaan pertama. Sebab nanti negara-negara besar akan bersatu, barat melawan timur. 2 kekuatan besar, kita tidak tahu siapa,
Saya yakin kalau Rusia bergabung dengan China dan Korea Utara dan negara-negara yang pro-Rusia kemudian melawan negara-negara yang pro-Eropa dan Amerika, maka akan terjadi perang yang lebih besar. Barat melawan Timur. Yang pasti, Yesus mengatakan akan terjadi perang dan deru perang yang lebih hebat. Nah, ketika meterai kedua dibuka, muncul kuda merah dan penunggangnya. Ini adalah simbol bertambahnya kebencian, permusuhan, kekacauan, pembunuhan secara besar-besaran di seluruh pelosok bumi. Ini pasti menunjuk kepada Perang Dunia Ketiga ketika seluruh dunia terlibat di dalam kebencian dan bunuh-membunuh. Meterai ketiga adalah kuda hitam dan penunggangnya. Simbol dari bertambahnya kecurangan, kotornya praktek-praktek perdagangan yang bersifat materialistik, egoistik, dan sistem ekonomi yang saling menggigit, saling memusnahkan, dan mengakibatkan bencana kelaparan yang sangat besar. Meterai keempat adalah kuda hijau, kuning, dan penunggangnya, simbol kematian besar-besaran. Sebab hijau kuning itu adalah warna mayat. Nah, ini adalah strategi iblis. Ketika perang saudara, ketika perang antara negara, antar suku, antar agama, perang ekonomi, perang nuklir, perang dengan senjata kimia, dan sakit penyakit, kelaparan, dan bencana-bencana lainnya, semua ini akan mengakibatkan kematian besar-besaran mencapai 1/4 jumlah penduduk bumi, yaitu mungkin hampir 2 miliar manusia. Kemudian meterai kelima, orang-orang percaya, yaitu orang-orang Kristen, akan mengalami penganiayaan yang besar-besaran dan akan mengalami pembunuhan. Sampai nanti jumlah martir, yaitu orang yang mati bagi Kristus, jumlahnya genap sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kemudian meterai ke-6 adalah murka Allah akan dinyatakan dalam bentuk gempa bumi, tanda-tanda alam semesta, matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah, gunung-gunung dan pulau-pulau bergeser, seperti yang kita baca tadi. Langit menyusut hingga tidak dapat bertahan. Dan puncaknya adalah bumi kita ini akan hangus dan habis terbakar dan dirusakkan oleh kobaran api. Jadi bumi ini bukan harapan kita. Bumi ini bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Salah kalau saudara mendengar Yesus datang kedua kali ke bumi untuk membangun kerajaan 1000 tahun. Nanti kemudian orang-orang Kristen akan memerintah. Ya, seperti balas dendam, memerintah orang-orang yang tidak percaya. Karena mereka dulu tidak percaya, bandel, tidak adil, tidak benar. Sekarang diadili dengan benar. Dan kemudian diperintah selama 1000 tahun secara hurufiah. 1000 kali 365 hari. Tidak, saudaraku. Tidak seperti itu. Bumi kita akan hangus, hancur, dan rusak. Dan akan dilenyapkan. Untuk lain kesempatan kita akan membahas soal kerajaan 1000 tahun. Nah, meterai ke-7 kemudian adalah sebuah pintu masuk kepada nubuatan selanjutnya tentang masa sengsara besar, yaitu 7 sangkakala. Nah, saudara nanti bisa baca dalam Wahyu pasal 8 ayat 7 sampai pasal 15 ayat 8. Hari ini saya akan jelaskan saja secara ringkas tentang bencana-bencana yang akan terjadi pada masa sengsara besar itu ketika sangkakala ditiup oleh malaikat yang diutus oleh Tuhan. Nah, sangkakala pertama adalah hujan es dan api yang menyebabkan kebakaran yang sangat besar di muka bumi ini. Kemudian dilanjutkan dengan sangkakala kedua, sepertiga makhluk hidup, baik binatang, baik tumbuhan, baik manusia, segala makhluk hidup di bumi akan binasa. Sepertiga, sudah banyak sekali. Kemudian sangkakala ketiga adalah pencemaran sepertiga air minum di muka bumi ini. Tidak bisa diminum. Akibatnya barang siapa yang minum akan mati dan memang akan terjadi kematian besar-besaran. Sangkakala keempat ketika ditiup, sepertiga bulan
sepertiga bintang, dan sepertiga matahari akan rusak dan tidak berfungsi. Ini bencana yang sangat besar, saudaraku, di alam semesta kita. Sangkakala kelima adalah wabah belalang yang menyiksa manusia seperti sengatan kalajengking. Sangkakala keenam, kematian manusia di bumi oleh asap dan belerang yang keluar dari mulut binatang aneh. Binatang aneh ini mirip kuda yang jumlahnya 20.000 laksa. Kalau satu laksa jumlahnya 10.000, maka 20.000 laksa adalah 200 juta banyaknya. Sangat-sangat mengerikan, saudaraku, ketika murka Tuhan atas orang-orang berdosa, atas iblis dan antek-anteknya. Sangkakala ketujuh, munculnya antikristus dengan segala tipu muslihatnya. Bahkan orang-orang percaya akan disesatkan bila tidak sungguh-sungguh bertahan dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, siapa antikristus itu? Apakah saudara mendengar tafsiran bahwa itu adalah Putin? Atau mungkin presiden lainnya? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti, jangan cepat-cepat spekulasi dulu. Ya, lain waktu kita akan bahas soal antikristus. Hari ini kita teruskan soal sengsara besar. Yang ketiga, kita akan melihat Wahyu pasal 1 ayat 21. Itu tentang 7 cawan malapetaka. Murka Tuhan terhadap iblis dan antek-anteknya, dan atas orang-orang yang tidak percaya. Saya bacakan ayat pertama, Wahyu 16. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Nah, saudara, ketujuh cawan murka Allah itu adalah sengsara yang sangat-sangat dahsyat, bencana yang sangat-sangat dahsyat, yang akan ditumpah ke atas bumi kita yang belum pernah terjadi sebelumnya. Catatan lengkap tentang 7 cawan murka Allah yang mendatangkan bencana besar ini, nanti saudara bisa baca di pasal 16 Wahyu ayat 1 sampai 21. Nah, di sini saya akan jelaskan secara ringkas saja. Cawan pertama adalah munculnya bencana bisul yang ganas yang ditimpakan kepada mereka yang memakai tanda antikristus, yang tidak setia kepada Tuhan, yang mengikuti antikristus, akan mendapat bisul yang ganas. Cawan kedua, laut menjadi darah, dan kematian semua makhluk di dalam lautan itu. Kemudian cawan ketiga adalah semua mata air di bumi akan menjadi darah. Sangat-sangat mengerikan. Cawan keempat, matahari akan menghanguskan manusia dengan kobaran api yang sangat dahsyat. Cawan kelima, bencana pada tahta iblis dan kerajaannya. Si antikristus dan iblis yang mencoba berkuasa di muka bumi ini, serta pengikut-pengikutnya akan mengalami kesakitan yang sangat dahsyat, hingga mereka menggigit lidahnya sendiri. Cawan keenam, akan terjadi peperangan Harmagedon, perang terakhir, sebuah usaha yang terakhir dari iblis dan antek-anteknya untuk melawan Kristus dan pengikut-pengikutnya. Tapi mereka segera akan dikalahkan oleh Kristus dan segala pasukannya. Cawan ketujuh, akan terjadi gempa yang sangat-sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi ini. Dan disertai hujan es yang menghancurkan semua kota-kota di muka bumi ini. Saudaraku, itu klimaksnya, masa sengsara besar. Dan kemudian Kristus segera datang kembali, duduk di atas tahta putih, menghakimi seluruh umat manusia secara universal. Iblis dan antek-anteknya, semua pengikut Kristus akan dihakimi dan dicampakkan ke dalam neraka dengan kobaran api yang kekal selama-lamanya. Dan orang-orang percaya akan diselamatkan oleh Tuhan dan menerima kerajaan sorga yang kekal dan pahala yang kekal. Nah, untuk informasi tambahan, nanti saudara bisa membaca Wahyu pasal 17 sampai 20.
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, akan mengalami masa sengsara besar itu? Saudara, pada umumnya ada 3 penafsiran tentang apakah orang Kristen akan mengalami masa sengsara besar atau tidak. Yang pertama disebut dengan pra-sengsara besar, pre-trib atau pre-tribulationism. Sebuah pandangan yang yakin bahwa sebelum masa sengsara besar itu dimulai, Tuhan akan mengangkat gerejanya. Tuhan akan mengangkat secara rahasia orang-orang Kristen yang disebut dengan rapture. Sehingga orang-orang Kristen tidak akan mengalami sengsara besar. Nah, setelah orang-orang percaya tinggal bersama dengan Kristus 7 tahun di sorga atau di langit, Kristus akan datang kembali dengan orang-orang Kristen dan kemudian membangun kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Dan orang Kristen akan memerintah bersama dengan Kristus menguasai orang-orang yang tidak percaya. Saudaraku, kita tidak setuju dengan pandangan seperti ini sebab Alkitab tidak mendukung penafsiran yang sedemikian. Mereka menafsirkan 7 tahun secara hurufiah hanya dengan mengutip kitab Daniel. Alkitab tidak mengatakan gereja orang-orang Kristen akan diangkat bersama Kristus 7 tahun lalu balik lagi membangun kerajaan 1000 tahun. Oh, Alkitab justru katakan bumi yang lama ini akan hangus dan habis terbakar. Jelas Kristus tidak akan datang kembali ke bumi ini membangun kerajaan 1000 tahun hurufiah 1000 kali 365 hari di bumi ini. Yang kedua disebut dengan pertengahan masa sengsara besar, mid-trib atau mid-tribulationism. Pandangan ini percaya bahwa gereja Tuhan, orang-orang Kristen akan mengalami masa sengsara besar. Namun di tengah-tengah masa sengsara besar yang dipercaya 7 tahun itu, jadi hanya 3,5 tahun orang Kristen mengalami masa sengsara besar, Kristus akan datang mengangkat orang-orang Kristen, orang percaya, bersama-sama dengan dia di sorga atau di langit. Tapi gak semua, hanya sebagian saja. Sebagian tetap tinggal di muka bumi ini, tergantung berapa cinta kamu kepada Tuhan, berapa giat kamu melayani Tuhan, tergantung maunya Tuhan, kamu ikut diangkat, rapture atau tidak. Sebagian saja. Lalu setelah selesai semua masa sengsara besar, baru Kristus datang kembali ke bumi ini dan membangun kerajaan 1000 tahun. Saudara, kita juga tidak setuju dengan pandangan seperti ini. Bila ditafsirkan secara hurufiah bahwa masa sengsara itu 7 tahun, kemudian di tengah-tengah masa yaitu 3,5 tahun, sebagian diangkat, Alkitab tidak berkata seperti itu. Itu adalah tafsiran yang sangat subjektif dan spekulatif. Nubuat kitab Daniel adalah kitab apokaliptik. Kitab nubuatan yang tersembunyi artinya. Tidak boleh sembarang ditafsirkan secara hurufiah. Pandangan ketiga disebut dengan pasca sengsara besar. Post-trib atau post-tribulationism. Pandangan ini adalah kebalikan dari pre-trib yang pertama tadi. Karena mereka meyakini bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan mengalami masa sengsara besar secara keseluruhan. Sesudah masa sengsara besar itu, jadi post-tribulation, sebagian percaya 7 tahun, Kristus akan datang kembali menjadi hakim seluruh umat manusia. Nah, kedatangan Kristus kedua kali tidak dilihat sebagai 2 kali. Tapi hanya 1 kali event. Yaitu selesai masa sengsara besar, Yesus datang kedua kali sebagai hakim. Peristiwa tunggal, bukan peristiwa berganda. Untuk apa Kristus datang? Untuk mengakhiri masa sengsara besar ini, mengalahkan iblis dan antek-anteknya dan para pengikutnya, dan membangun kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Saudaraku, pandangan ini ada benar sebagian, yaitu bahwa orang Kristen memang akan mengalami masa sengsara besar. Tapi Alkitab tidak jelaskan berapa lama. Apakah orang Kristen akan mengalami sampai akhir masa sengsara besar? Juga tidak jelas.
Alkitab juga tidak jelaskan soal Kristus akan membangun kerajaan 1000 tahun secara hurufiah. Nah, saudara, mungkin saudara bertanya, kalau begitu mana yang benar? Saudara, kita akan kembali kepada apa kata Alkitab. Saya ingin mengajak kita kembali kepada perkataan Tuhan Yesus. Bahwa masa sengsara besar itu memang akan dialami oleh orang-orang percaya. Orang Kristen akan mengalami. Namun Tuhan Yesus gak menyebutkan berapa lama. Dia tidak sebutkan 3,5 tahun atau 7 tahun. Yang pasti dia bilang demi orang-orang percaya. Karena belas kasihan Tuhan terhadap orang-orang percaya. Waktu itu akan dipersingkat. Jadi orang Kristen tidak akan mengalami lama-lama. Masa sengsara besar itu akan dipersingkat oleh Tuhan. Jadi saya percaya bahwa orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah dibeli oleh darahnya yang kudus, yang mahal itu, Tuhan berjanji akan memelihara kita sampai pada akhirnya. Dia tidak akan mengizinkan kita mengalami seluruh masa sengsara besar, khususnya ketika murka Allah dilaksanakan kepada orang-orang tidak percaya, dilaksanakan kepada iblis dan antek-anteknya, kepada antikristus dan semua pengikutnya. Saat itu, kita orang-orang percaya yang setia kepadanya tidak akan mengalaminya. Salah satu ayat yang sangat mendukung adalah Roma pasal 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, yaitu darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita akan diselamatkan dari murka Allah. Ketika murka Allah ditumpahkan ke bumi untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya, menghukum iblis dan antek-anteknya dan seluruh pengikutnya, saat itu kita tidak akan mengalaminya. Kita akan dibebaskan dari murka Allah. Sebab itu saudaraku, saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, Yesus Kristus yang sudah rela mati bagi kita, yang menebus kita dari hukuman yang kekal, dan kemudian bangkit bagi kita. Kristus juga akan membebaskan kita dari murka Allah yang sangat-sangat mengerikan itu. Izinkan saya tanya, apakah saudara sungguh-sungguh sudah percaya kepada Kristus? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah ditebus oleh darah Kristus? Bila belum sungguh-sungguh percaya, saudara belum yakin keselamatanmu, hari ini percayalah kepada Tuhan Yesus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, penebusmu, yang akan menjamin keselamatanmu kekal selama-lamanya. Yang akan membebaskan saudara dari murka Allah yang mengerikan itu. Tapi bagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah sungguh-sungguh yakin menjadi pengikut Kristus yang setia, tetaplah setia beribadah. Tetaplah setia melayani Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan gentar dan jangan panik. Tapi belajarlah bersyukur senantiasa dalam segala hal. Jangan saudara percaya kalau ada orang yang berkata kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kapan akan terjadi rapture, ini dan itu. Jangan percaya tafsiran-tafsiran yang hurufiah. Tafsiran-tafsiran yang spekulatif. Yang akan membuat saudara gentar, panik, dan takut dan gelisah. Tidak perlu saudara tahu kapan Yesus datang kedua kali. Itu bukan urusanmu, bukan urusanku, tapi itu urusan Bapa di sorga. Yesus ketika di bumi ini pun tidak tahu. Dia bilang hanya Bapa di sorga yang tahu. Tidak perlu hitung-hitung kapan akan terjadi rapture, pengangkatan. Gak ada yang tahu, itu rahasia dan itu adalah karya Tuhan. Lain kali kita belajar soal rapture. Tapi fokus. Fokus kepada tanggung jawab saudara, tugas saudara ketika saudara diberikan karunia-karunia oleh Tuhan. Mari melayani menjadi saksi Kristus yang baik dan benar. Melayani, mengabarkan Injil, memenangkan jiwa bagi Tuhan, dan melakukan pekerjaan Tuhan yang bernilai kekal. Kalau Tuhan izinkan saudara mengalami masa sengsara besar itu, ingat, Tuhan pasti kuatkan. Pasti akan terus memberkati kamu, memakai kamu menjadi saksinya. Untuk mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, dan melayani pekerjaan Tuhan. Hingga hari yang terakhir, saudara di bumi ini.
Tapi kalau Tuhan tidak izinkan saudara mengalami masa sengsara besar ini, maka dia akan memanggil saudara pulang ke sorga, rumah Bapa yang kekal, tanpa harus mengalami bencana-bencana yang mengerikan itu. Jadi, dua-duanya baik. Kalau masih diberi hidup, hiduplah bagi Kristus. Kalaupun harus meninggal, itu adalah keuntungan, kata Rasul Paulus, bagi orang percaya. Dua-duanya baik sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah dalam menantikan kedatangan Kristus kedua kali, kami tidak harus menjadi panik dan takut walaupun di bumi ini terjadi berbagai macam penganiayaan, kesengsaraan, dan penderitaan. Sebab kami tahu Tuhan pasti memberi kekuatan, Tuhan pasti memelihara, dan pasti akan memakai kami setia menjadi saksi-Mu, hamba-Mu yang baik dan setia, yang menjadi berkat untuk orang lain dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, bila di antara kami yang mendengar acara ini ada yang belum sungguh-sungguh percaya, hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, anugerahilah mereka dengan iman, supaya mereka mau rendah hati mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang sejati, sebelum terlambat waktunya. Saat ini ya Tuhan, kami mau melanjutkan doa syafaat kami, mendukung saudara-saudara kami yang butuh dukungan doa. Secara khusus kami berdoa untuk kakaknya Melki Ngamba di Indonesia ya Tuhan, yang sakit, stroke ringan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan jamah dia. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana, pulihkanlah dia ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Melki juga dalam pemulihan, supaya Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, agar tidak mengganggu pekerjaannya, aktivitasnya, dan pelayanannya. Kami terus doakan Walter dalam pemulihan selesai operasi. Tuhan curahkanlah mujizat-Mu, sembuhkan dia. Khususnya juga ada tumor di otaknya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dia dengan kuasa-Mu dan pakai dia menjadi saksi-Mu. Kami berdoa untuk Ko Chun Hong, untuk lutut kanannya yang sakit. Tuhan Kau sendiri yang menjamah dia, menumpangkan tangan-Mu, kuatkan dia, berkati dia mengikuti semua petunjuk dokter untuk menjalani proses kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Harili yang sudah banyak kemajuan, tapi segala kelemahannya kami terus doakan Tuhan, Kau yang tahu, Engkau yang menjamah, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan dia Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami terus doakan Ibu Nina Panginda, Tuhan tahu kelemahan tubuhnya khususnya levernya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan dengan bilur-bilur-Mu, sembuhkanlah dia dan pakai dia terus menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain. Ya Tuhan, kami juga doakan Lisan Nur Salim untuk persiapan operasi di kakinya, dan Wan untuk persiapan jantung dan lututnya. Tuhan tahu kelemahan tubuh mereka. Kami minta dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan siapkanlah secara mental, fisik, rohani, semua proses yang diizinkan oleh Tuhan untuk dijalani. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan, agar nama Tuhan dimuliakan dan aktivitas mereka tidak terganggu. Kami doakan baby Noah juga dalam proses kesembuhan jantungnya. Tuhan jamah dia, pulihkan sesuai dengan waktu-Mu yang paling baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Indra, Pak Endi, dan Pak Surya Supeno yang menunggu pemulihan secara sempurna. Tuhan jamah mereka, Tuhan tumpangkan tangan-Mu, agar mereka diberi panjang umur, kesehatan yang prima untuk bisa melayani Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain. Kami terus doakan Jane Atmojoyo, Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah jantungnya, juga kelemahan tubuhnya yang lain Tuhan tahu, Tuhan juga pulihkan. Juga segala kelemahan tubuh suaminya Tuhan, Engkau sendiri yang menumpangkan tangan-Mu, berikanlah mereka kesehatan jasmani dan juga rohani, terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami doakan remaja kami Arthur Palar juga menunggu pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan curahkan mujizat-Mu dan siapkanlah sebuah sekolah Alkitab bagi Arthur untuk persiapan pelayanannya bagi kerajaan Tuhan. Ya Tuhan, kami doakan saudara Budi Sayogyo yang masih harus minum obat kimonya. Tuhan kasihani dia. Tuhan berkati obat yang diminum dan pulihkan dia secara sempurna, sehingga dia boleh lepas dari obat
Dan Tuhan, kami rindu mujizat-Mu dicurahkan. Dia boleh sembuh secara sempurna dan boleh melayani Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Ya Tuhan, kami juga terus doakan Irma, kami bersyukur dia banyak kemajuan. Tuhan, sembuhkan dia, imun sistemnya boleh pulih sempurna, dan dia boleh beribadah lagi, melayani lagi, dan melakukan aktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terus doakan Charlie, anaknya Linda dan Eddie. Engkau juga sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib, agar kelak dia boleh dipakai Tuhan secara luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami doakan para senior kami ya Tuhan, untuk Om Paul Wardana, berikan dia kesehatan, sukacita, kekuatan baru setiap hari untuk bisa mengkoordinasi pelayanan evergreen para senior kami, dan juga menemani Tante Lena yang lemah tubuhnya. Tuhan, berikanlah anugerah-Mu yang baru, berikan nafsu makan, kuatkan kakinya, dan tambahkan daya ingatnya ya Tuhan. Kami doakan Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Swat, Ci Meiling, Ci Irene. Ya Tuhan, mereka hidup dalam kesendirian, Tuhan menemani. Tuhan sertai dengan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Kami juga doakan Om Andi, Tuhan, segala kelemahan tubuhnya, Tuhan jamah dan tumpangan tangan-Mu. Berkati Om Budi Pualamsa, baik itu bagian kepalanya dan kakinya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dan kuatkan, sehingga setiap minggu dia boleh beribadah di rumah Tuhan. Kami juga doakan Ci Eti dan Ko Chun Hong yang harus menemani cucu setiap hari. Berikan sukacita, kesehatan, dan juga kesabaran. Kami menyerahkan semua senior-senior kami ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Berkati segala aktivitas mereka, baik itu makan, minum, istirahat, kegiatan rohani. Bahkan kalau Tuhan berikan panjang umur, mereka boleh tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan melalui doa-doa mereka ya Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC, ya Tuhan, Kau juga berikan kesehatan jasmani dan rohani. Tolong supaya jemaat Tuhan boleh saling mengasihi, saling menguatkan. Tetap bersukacita mengikut Tuhan. Belajar bersyukur dalam segala hal. Dan tekun mengabarkan Injil, membagikan kasih Kristus. Juga setia dalam ibadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami, juga para remaja kami, supaya sekolah mereka pun boleh berhasil, dan nama Tuhan dimuliakan, dan mereka menjadi saksi Tuhan yang baik di kampus dan di sekolah mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk konflik Ukraina dan Rusia yang belum selesai, khususnya para pengungsi yang jutaan jumlahnya, yang dilayani di negara-negara tetangga. Tuhan, Kau hiburkan mereka, kuatkan mereka. Ya Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, biarlah di tengah-tengah sengsara dan kesusahan, mereka dapat mendengarkan Injil keselamatan, mendapat penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, dan dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan berikan kestabilan politik, keamanan, kerukunan beragama. Kami bersyukur bahwa pemulihan COVID sudah terjadi. Kini Tuhan, pulihkan Indonesia dalam ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kami rindu gereja-gereja Tuhan tetap giat mengabarkan Injil. Saudara Handai Tolan family kami di sana, Tuhan lindungi. Tuhan pelihara mereka. Yang sudah percaya, mereka setia kepada Tuhan. Yang belum percaya, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh permukaan bumi, khususnya di negara-negara yang sulit, negara-negara komunis, negara-negara bekas komunis dan sosialis, negara-negara yang anti kekristenan, negara di Timur Tengah, dan berbagai negara yang tertutup oleh Injil. Oh Tuhan, kasihanilah. Berkatilah hamba-hamba Tuhan dan orang-orang Kristen di sana. Pakai mereka terus menjadi saksi-Mu. Kami doakan ya Tuhan, supaya banyak jiwa yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dengan cara apapun, baik itu melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, acara penginjilan, lewat cara apapun, Tuhan Engkau memberkati satu persatu. Kami rindu Tuhan, supaya banyak orang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan pergumulan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap pribadi yang diam-diam berdoa di hadapan Tuhan.
Entahkah itu masalah kesehatan, pekerjaan, sekolah, bisnis, relasi keluarga, keuangan, soal teman hidup, status, atau persoalan-persoalan lainnya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Berkatilah satu persatu, buka jendela sorga dan curahkanlah berkat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, bukan berhala yang mati. Engkau mendengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon berkat, memohon mujizat Tuhan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi adalah minggu pertama di bulan April ini. Hari Minggu kita tetap ada ibadah live di gereja pukul 11. Dan ada perjamuan kudus. Bagi saudara yang sehat, yang diberi kesempatan oleh Tuhan, mari datang beribadah, memuji Tuhan, dan menerima perjamuan kudus mengenang cinta kasih Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sakit, yang lemah tubuh, yang tidak ada kesempatan hadir dalam ibadah pagi, tetap boleh ikuti ibadah online Minggu sore. Doakan YouTube lancar, jam 5 sudah ditayangkan. Dan saudara bisa mengikuti perjamuan kudus secara online juga. Bagi yang membutuhkan paket roti dan anggur, silakan menghubungi ketua wilayah saudara masing-masing. Bila ada pertanyaan lain, silakan WhatsApp atau SMS ke nomor saya. Tuhan memberkati saudara.